Apakah Anda mencari HP Samsung yang tampan, punya layar jempolan, UI idaman, gaming nyaman, tapi budget pas-pasan? Halo guys, welcome back. Kita ketemu lagi di channel Sunny Reaction. Masih dari channelnya Gadgetin. Kali ini kita bakal review HP Samsung A24 LTE. HP yang satu ini cocok banget buat kalian yang nyari HP level mid-range tapi dengan budget pas-pasan. HP dengan harga 3,5 juta ini, HP ini punya fitur layar 6,5 inci Full HD Plus, kamera utama 50 megapiksel, RAM 8GB, dan memori internal 128 GB. Dan dilengkapi dengan baterai 5000 mAh yang katanya bisa tahan sampai 2 hari. Pokoknya, buat kalian yang lagi nyari HP level mid-range tapi dengan budget di bawah 4 jutaan, HP ini cocok banget buat kalian. Dan untuk review lebih lengkapnya, mari kita simak videonya. Halo guys, David sini. Apakah Anda mencari HP Samsung yang tampan, punya layar jempolan, UI idaman, gaming nyaman, tapi budget pas-pasan? Samsung Galaxy A24 LTE bisa jadi pilihan. Bisa dibilang Galaxy A24 ini batas minimal kalau Anda pengen join ke dunia HP Samsung level mid-range. Kalau Anda maksa turun lagi ke HP yang levelnya di bawah A24, misalnya A14, M14, atau A04 gitu-gitu, kastanya beda. Udah nyemplung ke entry level. Saran saya, demi kepuasan Anda, kalau emang budgetnya masih bisa digoyang, tambah dikit deh. Panjat 1-2 kali lagi ke A24 ini. Nggak perlu terbang ke A34 atau A54 yang harganya udah 5-6 juta. A24 yang harganya 3,499 juta pun udah cukup kok. Buat ngerti kenapa banyak orang yang ngidam sama A-series dari Samsung. HP yang paling sering dibilang all-rounder ya, anti pusing. Anda cuma bakal pusing sama HP ini kalau butuh fitur yang spesifik. Kalau itu mungkin malah lebih bijak buat ambil yang entry level ya. Nanti sepanjang video ini bakal sambil kita obrolin fitur apa aja yang saya maksud. Sekarang kita bahas dulu. Kok tumben A24 yang biasanya dicap entry level sekarang masuknya ke mid-range? Alasan utama langsung ketebak lah ya, desainnya ini loh. Udah mirip kayak saudaranya A34 sama A54. Pangkat seragamnya udah sama bos. Backdoornya kelihatan mengkilap, berasa lebih kelas, desain kameranya juga dijejer 3 gini. Ya, yang lain juga gitu sih, tapi rasanya beda aja. Persis kayak varian yang lebih mahal ini. Pilihan warnanya juga lebih A-series, lebih fun. Unit yang kita bahas sekarang ini varian warna light green ya. Ada juga yang warna silver dengan pantulan pink sama biru. Sama ada warna hitam juga buat yang cari lebih kalem. Varian warnanya ini juga nggak cuma nempel di belakang doang ya, tapi luber sampai ke frame-nya biar kompak satu HP. Nah, biar bisa ngirit tapi gaya tetap selangit, Samsung Galaxy A24 ini ngehemat di material bodinya. Dari belakang boleh kayak kaca, dari samping boleh kayak metal, tapi sebenarnya keduanya kebuat dari plastik kok, yang finishingnya sih bagus ya. Cuma pas dipegang dan dirasain gitu, emang nggak berasa dingin-dingin besi ya. Ya nggak apalah, hemat di material, yang penting kan finishing oke. Toh kita bisa pakein casing bawaan juga. Upsi. Kan Samsung Galaxy A24 nggak kasih casing bawaan ya di paket penjualan. Jadi kalau butuh casing sama screen protector harus cari sendiri. Di dalam kotak kita dikasih HP sama kabel aja, plus di luar kotak yang kepisah, Samsung bilang bakal ngasih kepala charger 15 watt. Wow, thanks Samsung, kita hargai. HP ini, HP Samsung ini cukup beda dengan HP yang lain ya guys ya. Kalau HP-HP lain itu biasanya untuk charger itu kan biasanya udah ada di kotak ya guys ya. Tapi kalau ini di luar kotak ya, jadi kayak apa ya? Pokoknya kayak bonus gitu ya guys ya. Oke. Berarti mirip kayak Galaxy A14 5G kemarin. Saya udah konfirmasi ke pihak Samsung. Mereka bilang nggak ada ceritanya A24 nggak dapat charger. Jadi kalau ada seller yang nggak ngasih, kerujak aja. Kalau dari HP-nya sendiri, kita bakal dapetin fitur-fitur penting kayak NFC, gyrofisik, terus ada SIM tray triple slot, sama ada 2 mikrofon yang jadi ciri khas HP Samsung. Soal ini mereka kayak nggak mau dinego kayak pakai satu doang ya. Pokoknya harus ada 2 biji. Mau HP Samsung entry level atau flagship,
Kita bisa ngarep ada 2 mikrofon sih. Dan hasilnya kayak gini. Tapi soal gimana HP-nya ngeluarin suara, itu lain cerita. Galaxy A24 cuma ngandelin speaker satu sisi aja di bagian bawah ini. Jadi kalau kita tutup, outputnya bakal sangat teredam. Mungkin Anda udah susah dengar saya lagi ngomong apa ya. Kalau untuk output suaranya sendiri, kurang nyaman ya guys ya. Agak cempreng dikit sih. Entah itu emang dari HP-nya atau dari recorder suaranya ya guys ya. Mid-range Samsung juga nggak dikenal punya desain layar yang indah ya. Bezel tipis, layar ngelengkung, wow, ya. A34, A54 aja nggak bisa, apalagi A24. Jata gantengnya udah disedot oleh panel semua. Panel AMOLED yang warnanya super vivid, cerah sekali saudara-saudara, dan yang nggak kalah penting, brightness maksimal 1000 nits-nya termasuk tinggi banget buat HP 3 jutaan. Ini saya adu sama matahari cerah jam 11 siang, isi layarnya masih bisa kelihatan jelas, luar biasa. Refresh rate-nya sendiri 90Hz yang sifatnya pinter nggak pinter sih. Dia nggak pinter, dia nggak bisa auto switch 90 atau 60Hz. Jadi saya rekomen buat aktifin 90Hz terus, biar mulus terus lupain aja, nggak usah disentuh. Dan bagian pinternya dari layar HP ini, saya suka, dia bisa jalanin YouTube di 90Hz. Mungkin receh ya, tapi ini spesial loh. Udah sering banget ada kasus layar brand lain dengan OS lain, mau 90Hz, 120Hz, biasanya KO kalau kita udah buka YouTube, mentok 60 langsung. Hebat sih, entah layar Samsung atau sistem softwarenya yang simple, soalnya ya, bagian UI ini Samsung juga selalu all out kan. Di Galaxy A24 dia udah pakai sistem One UI 5.1, desainnya rapi, simple, bersih, nggak banyak aplikasi bawaan. Fitur juga banyak. Dari Dolby Atmos sampai ke Secure Folder, kedepannya ini bakal nambah terus ya. Mau fitur dari Samsung, mau itu bawaan Android, bakal banyak yang baru sih. Samsung udah komitmen buat updatein terus OS-nya sampai 4 tahun. 13 tambah 4 sama dengan Android 17. Sama 5 tahun buat update security patch. Keren bro, sistemnya dipelihara jangka panjang. Tapi komitmen ini juga mungkin bakal bikin Anda galau ya. Anggap aja Anda bakal pakai HP ini buat 4 tahun ke depan. Saya salut, HP dipakai jangka panjang. Tapi apakah Anda siap buat pakai HP 4G sampai 4 tahun ke depan? Soalnya Galaxy A24 pakai chipset Helio G99 yang nggak bisa nangkep sinyal 5G. Buat Anda yang tinggal di daerah yang udah ada 5G, itu hoki banget. Jaringan A24 ini bisa jadi deal breaker sih. Waktu itu kita udah sempet ngebahas nikmatnya koneksi 5G walaupun cakupannya sempit, videonya udah 9 bulan lalu. Sekarang situasinya masih sama. Ya masih sama sih. Daerah saya belum dapat 5G, Jakarta lumayan pusat. Jakarta yang jadi kunci. 5G masih langka, 9... Gak berasa nyebar 4 tahunnya gimana ya? Ya, soal ini kalau Anda pede daerah Anda bakal dapat 5G dalam waktu dekat, kenal orang dalam operator gitu kan, ambil HP 5G bakal lebih seru sih, kayak M14 5G atau A14 5G. Tapi kalau misalnya daerah Anda belum ada 5G dan nggak ngarep juga, tetap Galaxy A24 sih yang lebih oke. Soal performa gamingnya sendiri, harusnya Helio G99 ini juga masih nyaman dipakai buat 4 tahun ke depan ya. Apalagi kalau game Anda gitu-gitu doang. Mobile Legends lagi, yang umurnya sekarang, fun fact, udah mau 7 tahun ya. Aman, mau ML-nya udah ultra ke 10 juga Helio G99 pasti masih lancar lah. Sekarang aja performanya mentok 60 fps, dapatnya 58,8 kalau kami tes. Buat game berat kayak Genshin pun di setting lowest bisa dapat rata-rata sampai 46,5 fps. HP-nya sendiri anget-anget aja pas dipakai main lama. Titik paling panas ada di layar, dia kena 41 derajat. Kalau belakang dia 40. Buat baterainya sendiri, ini tipikal baterai HP-HP zaman now ya, 5000 mAh. Dipakai normal seharian pasti bisa
bisa asal kita nggak main game terus. Buat speed ngecas sendiri saya ada coba pakai charger 15 watt sama 25 watt. Kalau 25 watt ini speed maksimal HP-nya, setengah jam masuk 53%, kalau sampai penuh makan 1 jam 20 menit. Sementara buat 15 watt yang dikasih pas kita beli, setengah jam keisi 36%, kalau mau penuh kira-kira sejam 35 menit. Jadi paling ngaruh di setengah jam pertama. Lanjut ke kamera. Thanks Samsung udah ngasih kamera ultrawide 5 megapiksel. Ini saya anggap nilai plus lah ya. Gara-gara HP 3 jutaan sekarang belum tentu ada kamera ultrawide. Tapi usahain ultrawide ini jadi lensa darurat aja. Yang nggak mau tahu harus motret pakai kamera ultrawide, ya barulah Anda keluarin lah. Anda bisa lihat sendiri alasannya, nggak perlu banyak kata-kata, biar gambar yang berbicara halus. Usahain pakai kamera utama aja, 50 megapiksel yang udah support OIS BTW, faedahnya lumayan berasa pas motret malam. Detail emang nurun lumayan banyak, warna juga kontras, tapi selama proses motret, hati lumayan tenang lah, minim resiko gambar mudah goyang, lampu-lampu juga masih bisa dikontrol terangnya, nggak sampai over gimana. Mau motret dalam ruangan, di luar ruangan yang terang, hasil fotonya termasuk bagus, tajam, warnanya cerah ala HP Samsung. Ini udah sesuai standar HP 3 jutaan sih, nggak di bawah tapi nggak di atas juga. Yang buat saya paling kurang dari Galaxy A24 ini nih, soal kualitas rekaman videonya yang cuma 1080p 30 fps. Damn, nggak sesuai sama kualitas motretnya ya. Mau kamera belakang, mau kamera depan, sama-sama kurang puas sih. Stabil ya berasa stabil, malam-malam pun nggak gempa-gempa amat. Tapi ya itu sih, feel videonya bener-bener berasa ala kadarnya. Kesimpulan saya buat Samsung Galaxy A24, kayak di awal tadi ya, ini HP all-rounder yang bakal bikin banyak orang puas. Buat duit 3 jutaan, kebanyakan orang masih fokus buat cari HP yang aman aja, anti pusing. Nggak perlu fitur yang wow, kayak tahan air. Ya nggak ada itu, nggak masalah sih. Asalkan yang penting-penting udah ada dan bagus, kayak desain ganteng, layar bikin betah, performa siap ditarik, UI-nya nggak rewel, ada NFC, baterai, kameranya buat motret juga bagus. Dan A24 udah menuhin kriteria kayak gitu sih. Asal Anda nggak butuh 5G dan rekaman video yang indah, ini HP yang rekomend. Demikian review gadgetin buat Samsung Galaxy A24. Like kalau Anda suka dan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Nah, itu dia guys, review dari Bang David soal HP Samsung A24 ini ya guys ya. Dan dari video ini, kita bisa rangkum beberapa kekurangannya ya. Dan kekurangan dari HP Samsung ini cuma ada di speakernya, hasil rekaman video, juga jaringannya yang belum bisa nangkap sinyal 5G ya guys ya. Tapi kalau untuk pribadi saya sendiri, hasil rekaman video 1080 megapiksel itu sudah cukup jernih ya guys. Dan rekaman 1080 megapiksel itu sendiri kalau kita setel di PC atau TV masih lumayan jernih ya guys. Dan masih nyaman gitu di mata. Dan kalau untuk jaringan 5G sendiri, belum banyak sih daerah yang punya jaringan 5G ya guys. Termasuk di daerah saya, di Bandar Lampung, jaringan 5G itu belum masuk guys. Jadi, belum penting-penting amat sih jaringan 5G itu. Dan kalau untuk minusnya yang paling terasa itu di speaker output ya guys ya. Dari output suaranya itu masih agak cempreng sih kalau menurut saya. Jadi, masih kurang nyaman di telinga ya guys. Tapi untuk selebihnya, semua fiturnya itu cukup keren, mantap. Pokoknya pas banget lah buat kalian yang pengen HP yang bagus tapi budgetnya masih di bawah 4 jutaan ya guys ya. HP ini cocok banget buat kalian. Jadi ya recommended banget lah. Oke guys, itu dulu video review kali ini, video reaction kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ya guys ya. Dan juga hidupkan tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video menarik lainnya yang pastinya bermanfaat banget buat kalian. Oke, see you again. Bye-bye.